Iya, terima kasih Sunshine Band. Lagu yang membangunkan semangat kita semua, dan selamat malam juga. Hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Bincang Malam TVRI, Suara Parlemen. Mencerdaskan bangsa. Terima kasih juga untuk para sahabat yang sudah hadir di Studio 7 TVRI. Ada sahabat-sahabat dari Universitas Bung Karno, dari Universitas Negeri Jakarta, dan dari Universitas Diponegoro Semarang. Terima kasih sudah hadir. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti episode atau edisi perdana dari Suara Parlemen untuk tahun 2013. Kami akan membahas malam hari ini tentang RUU Advokat. Dan kalau kita bicara soal RUU Advokat, khususnya tentang advokat, ini ada anekdot yang mengatakan apabila di satu tempat berkumpul 10 orang advokat, maka akan ada 11 pendapat yang berbeda. Ini menggambarkan bahwa dunia advokat itu adalah dunia yang syarat dengan pertentangan, perbedaan, bahkan konflik. Bahkan kita sering sudah mendengar bahwa ada kekisruhan yang berkepanjangan sudah berlangsung cukup lama antara asosiasi-asosiasi di mana para advokat ini bernaung. Dan untuk membahas soal tersebut, maka bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yang sangat kompeten untuk mendiskusikan soal ini. Saya akan langsung mengundang mereka. Yang pertama adalah Bapak Leonard Simorangkir. Mohon bergabung Pak Leonard. Nah, ini Pak Leonard. Pak Leonard ini adalah Ketua Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Ya, Bang Leo, terima kasih. Selamat datang. Silakan duduk, Bang, di tengah saja. Kemudian juga ada pimpinan dari Badan Legislatif DPR RI, yaitu Bang Ahmad Dimyati Natakusuma. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mas Dimyati, silakan. Ya. Selamat datang, silakan duduk. Mbak. Ya. Nah, kita akan bicara soal kisruh berkepanjangan, dan ini kan sudah masuk menjadi salah satu RUU yang ada di Prolegnas 2013 ya, Mas Dimyati. Prioritas 2012. Prioritas ini dari 70 yang ada. Anda mengatakan prioritas. Seberapa besar kemungkinannya bahwa dia akan bisa diselesaikan di tahun 2013? Ya, bisa saja diselesaikan dalam waktu cepat. Tapi intinya adalah kita harus mencari format yang baik. Format yang baik itu kan dalam sebuah undang-undang yang akan kita rubah. Pertama, identifikasi masalah dulu. Latar belakangnya apa? Dari identifikasi masalah itu baru nanti akan ketemu sejauh mana perubahan undang-undang yang ideal, yang bisa menaungi semua advokat. Sekarang prosesnya sudah sampai di mana? Prosesnya kebetulan saya selaku Ketua Panja RUU perubahan advokat ini, Undang-Undang nomor 18/2003 tentang advokat, sudah pada tahapan melakukan undangan-undangan terhadap para pakar, para ahli. Nanti kita untuk meminta pendapat mereka. Dan kita pun nanti akan melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi juga, termasuk para advokat yang ada di daerah. Dan seperti apa? Prosesnya sudah berapa orang yang saat ini diundang? Karena saya dengar kan Bang Todung sudah, jadi Bang yang Yusril sudah. Kita undangin termasuk Pak Leo ini kan sudah kita undang juga sebagai Pradi atau sebagai Ikadin juga. Ikadin, ya. Dan juga kita sudah undang Pak Todung, KAI juga kita sudah undang. Ya. Terus juga kita sudah undang Pak Adnan Buyung Nasution, ya. Pak Yusril Ija Mahendra. Terus jadi mewakili Peradi dan KAI ya? Sebetulnya bukan mewakili, kita ingin mendengar saja semua. Kita tidak melihat apa itu kelompok A, kelompok B begitu. Intinya saya selaku Ketua Panja akan membuat format atau sebuah rancangan undang-undang atau undang-undang nanti yang akan disahkan itu sangat ideal. Jadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak akan memihak salah satu dari katakanlah dua kubu yang berseteru ini kan sebetulnya adalah Peradi dan KAI. Kalau saya melihat begini, kita harus melihat konstitusi bahwa ini kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di dalam amanah konstitusi kita diantaranya adalah advokat ini selaku di dalam Undang-Undang 18/2003 adalah sebagai penegak hukum.
Jadi bagaimana membentuk sebuah reformasi peradilan yang sehat. Penegak hukum. Penegak hukum. Nah, kita tahan dulu di situ, Mas Dimyati. Saya mau tanya ke Bang Leo nih. Penegak hukum, kan ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada advokat. Nah, apakah karena para advokat merasa bahwa kok tidak disetarakan sih ini posisinya, jadi sampai harus meminta ada revisi dari undang-undang yang sudah ada? Ya, mungkin ada pendapat seperti itu. Mungkin ini para pakar-pakar, khususnya dari DPR, mencoba melihat bahwa di undang-undang advokat itu mungkin masih ada hal-hal yang belum diatur. Tapi datangnya kan bukan dari DPR, ada permintaan, ada yang mengajukan agar direvisi undang-undangnya. Terima kasih kalau Mbak mengatakan demikian. Siapa sih yang meminta direvisi ini? Kalau tujuan daripada mengadakan revisi undang-undang advokat adalah bertujuan untuk menguatkan hak-hak advokat, kebebasan advokat, kekebalan advokat, agar setara dengan penegak-penegak hukum lain, kita akan sambut dengan sangat luar biasa. Ya. Tapi justru ada juga pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan pembelaan terhadap hak asasi manusia, karena kan diutamakan bahwa advokat itu hanya orang yang bergelar atau berprofesi sebagai advokat dalam arti sebenarnya yang boleh memberikan bantuan atau pendampingan hukum. Mungkin di sana ada perbedaan pendapat yang tidak tepat ya. Advokat adalah suatu profesi. Profesi itu harus dilandasi pengabdian untuk kepentingan masyarakat, tapi harus didasarkan kepada keilmuan. Tidak semua bisa menjadi advokat. Karena kenapa? Di sana dibutuhkan suatu keilmuan tentang ilmu hukum. Nah, kalau tidak ada dasar itu... Tapi kalau orang punya pengetahuan hukum, tapi belum jadi advokat, punya kemampuan memberikan pendampingan hukum, bagaimana? Tentu untuk memasuki suatu kualifikasi profesi, semestinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada kriteria. Tidak segampang itu, begitu saya adalah mengerti tentang hukum, atau mengerti tentang ini, saya bisa memasuki profesi itu. Tentu harus didasarkan kepada bagaimana advokat itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan satu, bagaimana melindungi masyarakat dari para pemegang profesi itu. Saudara Mbak ya, apabila dia tidak memahami dan tidak memiliki dasar-dasar yang kuat untuk itu, melakukan pembelaan terhadap seorang yang berada dalam perkara pidana, oleh karena pembelaan yang tidak mencukup, jadi yang jadi korban adalah orang yang dibela. Menjadi korban. Ya. Atau sebaliknya, dia melakukan, jangan salah, advokat pada suatu saat bisa Iya betul, advokat belum tentu juga dia bisa memberikan pendampingan yang terbaik. Karena ternyata Anda mengganggu juga, mungkin pernah dengar cerita bahwa ada orang yang belum punya advokat tapi ternyata juga tidak dapat pendampingan yang semestinya. Ada satu yang paling penting selain daripada itu, bisa juga terjadi melakukan pembelaan, memberikan bantuan hukum kepada seseorang, justru mempersulit yang bersangkutan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dong kalau misalnya orang itu sebetulnya sudah punya kualifikasi yang tepat. Ya, karena menjadi advokat itu yang mengangkat siapa? Bang Leo, yang mengangkat jadi advokat siapa? Organisasi. Organisasi. Nah, kembali ke organisasi sekarang. Kembali lagi ke undang-undang yang ada. Sekarang kan yang diakomodir atau diakui itu kan hanya ada satu wadah, yaitu peradi. Berdasarkan Undang-Undang 18, tidak ada di dalam Undang-Undang 18 2003 menyebut peradi, tidak ada. Tapi memang amanatnya ada, yaitu untuk membentuk suatu badan organisasi, yaitu organisasi advokat. Maka dibentuklah tadi yang namanya peradi. Dan peradi itu mungkin tersusun hasil kesepakatan. Sebetulnya single bar ini kan namanya single bar. Single bar kalau hanya ada satu wadah ya. Single bar ini akhirnya seperti federation. Kenapa? Asosiasi-asosiasi atau bar-bar itu menyatukan, membentuk satu yang namanya peradi awal ini. Ya. Tapi pecah, kalau saya melihat ini ada hal yang tidak dilakukan. Harusnya kalau dilakukan, menurut saya tuntas. Jadi sebetulnya awalnya sudah bagus, bisa berjalan dengan baik, tapi ada satu kesalahan berarti? Ada yang tidak kesalahan, ada yang tidak dilaksanakan. Yaitu kongres. Harusnya melalui kongres itu kesepakatan itu tumbuh.
Bukan dalam arti hanya ketua sekretaris bersama-sama ke notaris membentuk sebuah kesepakatan. Harusnya di masing-masing itu melakukan kongres. Kalau misalnya di politik ada rapat partai lah, namanya ada Munas, ada Rapimnas. Dari harusnya di barbar advokat pun demikian. Dan itu harusnya tidak dilakukan. Itu sehingga dilakukan, sehingga keputusan itu keputusan kongres. Gitu. Keputusan kongres itu hasilnya peradi, bukan keputusan ini menurut para ahli, para advokat yang ada di lingkungan yang ada. Nah, maka kita DPR, terutama saya selaku pimpinan Baleg dan juga ketua Panja, mengidentifikasi masalah, apa sih permasalahan yang ada. Pertama, organisasi itu. Mau pilih apa? Mau pilih single bar atau multibar atau federation. Manapun sebetulnya dari semua yang ada, idealnya memang single bar, idealnya. Tapi kondisi yang ada. Mengapa Anda mengatakan idealnya single bar? Padahal sebetulnya di beberapa negara ada yang multibar dan berjalan baik-baik saja. Karena penegak hukum itu kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada KPK juga, ada. Tapi kalau yang melakukan di peradilan itu jaksa dan advokat serta hakim. Itu masing-masing punya satu lembaga single namanya. Hakim punya Mahkamah Agung, jaksa punya Jaksaan Agung. Nah, advokat pun harusnya demikian. Tapi itu tadi karena perjalanan membentuk sebuah organisasi tidak mulus, maka akhirnya terjadi perpecahan. Perpecahan. Kita harus tahan dulu di situ. Kita harus jeda dulu sebentar. Bang Leo sebentar. Nanti saya akan kembali ke Anda dan kami harap Anda juga tetap bersama kami di Bincang Malam TVRI Suara Parlemen. Saya segera kembali menjumpai Anda sesaat lagi.